selalu bahagia, semangat, dan tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allah alladzi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi masjidit tasrif wa ta'zim. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Salawat serta salam kita sanjungkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi rasa syukur kita kepada Allah, syukur yang dengan kesadaran sepenuhnya bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Kita bisa berbuat baik dan amal saleh, semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah murka disebabkan karena manusia berbuat dosa maksiat, itu juga pakai fasilitas Allah. Dia hidup di atas bumi Allah. Dan ada di antara mereka yang taat dan patuh kepada Allah karena menyadari bahwa semuanya akan dikembalikan kepadanya. Namun ada orang yang lalai, ada orang yang tidak menyadari atau belum menyadari bahwa dirinya pun adalah ciptaan Allah. Mulut nikmat yang tiada tara ini adalah ciptaan Allah. Tapi sering mulut ini untuk menyakiti orang lain dan untuk berkata-kata yang tidak benar. Orang buta adalah orang yang kita kasihani. Tetapi kita yang melihat, yang bisa menyaksikan segala, seringkali kita melihat sesuatu yang justru dilarang oleh Allah. Hati dan pikiran adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Sehingga kita sering geleng kepala karena terheran-heran dengan orang gila. Dan kita ini waras, tapi pikiran dan hati kita seringkali kita manfaatkan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya tadi berbicara tentang bekal. Kita orang yang menunaikan ibadah haji, bapak-bapak masih ingat ketika mau berangkat haji, kayak apa repotnya? Ini sentawilan Pak, Bu. Ini panjenengan ketika mau berangkat haji, kayak nggak boleh siap-siap. Masya Allah, gentar betul kita ketika akan berangkat haji. Diiringkan sedemikian banyak orang dan kita menyaksikan orang-orang yang mengiringkan kita. Namun Bapak dan Ibu, pertanyaan terbesar dalam hidup kita bahwa sebentar lagi, saya mengatakan sebentar lagi Bapak, Ibu-ibu semuanya kita akan berangkat. Berangkat menuju ke suatu tempat yang mungkin saya mengatakan jauhnya luar biasa.
yaitu apa yang dinamakan alam penantian yang sering disebut dengan alam barzah. Yang kemudian kita berpindah di alam akhirat, di yaumul hisab, yaumul jaza, dan seterusnya. Pertanyaan tadi adalah, apa yang sudah kita persiapkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi semua itu? Di sana tidak ada zalim, yang ada hanya keadilan. Di sana tidak ada yang terlewatkan, semuanya terlihatkan. Di sana ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya dibuktikan dan semuanya diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Apa yang sudah kita persiapkan? Dan berapa banyak dosa-dosa yang terlewatkan dari istighfar kita. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan khilaf kita yang kita benarkan oleh diri sendiri, yang kita bela, yang kita jadikan sesuatu yang seakan-akan kita hidup di atasnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seindah manusia adalah orang yang bisa membujuk hati iman ini menuju kepada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, saya ini mukadimahnya harus panjang. Kalau Ahad pagi memang mukadimahnya harus panjang sekali. Nanti intinya 10 menit aja nih. Begini Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bahwa kita ini persoalan yang luar biasa serius. Kalau orang berangkat haji dan persiapan seketat itu padahal persiapan-persiapan yang sudah ketahuan kapan berangkatnya, jam berapa, harus bagaimana, semuanya sudah ada diketahui. Seperti haji tahun ini berangkat kalau tidak salah tanggal 28 Juni. Di Donohudan, sampai di Donohudan harus sekitar jam 8 pagi. Berangkat ini sudah dirancang. Nek ngono berangkat dari Wonosobo sekitar antara jam 3 pagi. Atau jam 2 pagi. Saya nggak tahu, ini nanti Kemenak yang ngatur. Kemudian saking-sakingnya, itunya Bapak Ibu. Ini persis ngantar jenazah. Orang ngantar haji itu kan persis ngantar jenazah. Jenazah akan disarek ke jam 2 malam. Ada enggak yang takziah? Ada yang enggak mengantarkan? Banyak. Tergantung siapa yang meninggal tentunya ya. Ya. Kalau yang meninggal tukang maksiat kira-kira ya tidak ada yang mengantarkan. Saya pernah kejadian benar-benar di sini Bapak Ibu. Saya berada di dalam lokasi SMA di sana. Saya itu ngematke sama bersmili do waktu itu. Ya, saya wong lanang bersmili loh sama itu. Karena apa? Karena dari arah sana itu ada kerenda dipikul. Sing mikul itu orang 4. Sing ngiringke hanya 2 orang. Itu pun wong manggul pacul. Kemudian diantarkan. Jadi yang membawa itu siang hari. Yang membawa hanya 6 orang. Saya mengatakan Allahu Akbar. Karena apa yang terjadi di dunia adalah cerminan yang terjadi besok di alam barzah kita. Sehingga Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada saat itu diantarkan saya dari jalan itu, dari ujung sana itu sedang melihat terus, tempat ya Allah. Siapa yang ada di dalam kerenda itu? Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, tadi saya mengatakan orang mau berangkat haji itu persis mirip-mirip lah. Orang yang meninggal dunia. Saya pernah
Ada jenazah disareke waktu itu jam 1 malam. Itu orang-orang berkerumun satu dusun. Semua orang bersasat itu keluar semuanya jam 1 malam. Diantarkan pakai lampu-lampu itu di kuburan ternyata sudah siapkan lampu. Apakah yang meninggal orang terhormat? Tidak. Bukan orang terhormat, tetapi orang yang bertakwa. Yang paling dimuliakan oleh Allah. Orangnya biasa, miskin iya. Tetapi orang ini luar biasa di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah haji pun sama. Apakah kalau berangkat haji jam 2 malam tidak ada yang ngantarkan? 5 mikro. Yang ngantarkan nggak main-main. 5 mikro itu aja jane nang dusun sana masih ada yang pengen melu, tetapi sudah dibatasi aja kakean. Itunya melas kota karena semuanya orang berparkir. Pelepasan di pendopo kabupaten di kampung saya itu banyak orang-orang parkir sepanjang sampai longkrang. Siapa mereka? Mereka orang yang akan berjumpa kepada Allah di tanah suci. Tetapi mereka hanya 40 hari. Sedangkan kita sebentar lagi loh ini. Setelah neng. Kita sebentar lagi akan menghadap Allah. Dan ketika itu kita diiringkan, sementara yang mengiringkan itu tidak pernah kita lihat. Mereka melihat kita. Mereka mengusung kita. Tapi kita tidak pernah melihat mereka. Yang menyebabkan seberapa banyak orang menghormati kita tergantung dari seberapa banyak amal kehidupan dan kebaikan kita selama hidup kita. Karena itulah ibu-ibu yang saya hormati, Bapak, ini judulnya membangun istana di surga. Ibu pernah membangun rumah di surga? Bapak-bapak pernah membangun rumah di surga? Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya maaf ya, ini untuk saya juga. Kalau dalam 2-3 hari ini kita meninggal, kira-kira panjenengan dikubur di kapak karo Gusti Allah. Ini Bapak dan Ibu. Ini persoalannya kan persoalan serius banget ini. Karena kalau orang berangkat haji itu harapan pulang ada nggak? Ada. Kalau panjenengan diusung baik kerendah dimasukkan ke liang lahat, ada harapan pulang nggak? Tidak ada. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa kana sa'yahu sawfa. Kita hanya membawa apa yang pernah kita lakukan. Bekal-bekal yang kita bawa itu adalah bekal-bekal nisbi. Kalau orang berangkat haji, nukar real, duitnya sekian, ketok duitnya. Ini yang akan bekal. Tetapi panjenengan membawa bekal namanya sholat, masih tanda tanya sholat kita diterima atau tidak. Bapak, sholatnya sok ngalamun nggak? Saya nggak mau bertanya sama ibu-ibu, bapak-bapak aja. Kalau bapak-bapak mengiyakan, ini lebih parah. Boan. Ya. Nah, sementara salat kita masih ditanda tanyai bisa diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sudah belajar, Pak.
Tanda-tanda khasnya orang yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dulu pernah kita pelajari, ada 9 kriteria. Kan dulu sudah pernah kita pelajari. Nah, nggak usah saya ulang lagi. Nanti panjenengan malahan soyok lalen. Gitu kalau diulang. Yang ke-9 adalah realisasi sholat. Sehabis sholat, zikir, doa, ba'diyah kalau ada, kemudian kita tidak berbuat dosa sampai dengar adzan sholat berikutnya. Kita bermanfaat, kita tersenyum, kita tidak mengeluh, kita tidak mencucu, kita bersedekah, kita menolong, kita membantu orang lain, kita berhusnudzon pada orang lain, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai sholat berikutnya. Itu dilakukan setiap hari, penuh dengan kontrol diri, terus dikontrol. Setelah itu dengar azan, dan kita sesuai dengan kebutuhan kita, maka kemudian segera kita sholat. Kalau orang yang tidak butuh, maka nanti dulu mengkondisi. Yang tidak butuh Allah. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada Allah tercermin dari apa yang telah kita lakukan dan sedang kita lakukan. Orang yang sangat butuh Allah itu kalau ngaji perhatiannya kuat sekali. Tapi sing ora patia butuh lihat orang ora butuh, ora butuh. Gitu. Orang yang butuh Allah itu kalau bersedekah cermat sekali. Tidak sekedar bersedekah. Kalau orang yang tidak butuh kepada Allah, itu sedekahnya sing penting ngelebokke raketang 1000 2000. Siapa yang kalau sedekah 2000, maka dia harus hidup 2000 tahun baru masuk surga. Gitu, Pak. Padahal Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup ini pendek. Hidup ini pendek. Tetapi akibat dari yang pendek ini akan dinikmati panjang, khalidina fiha abada. Berbuat dosa itu pendek, tetapi berakibat siksaan sepanjang masa. Ini memang kalau di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali kalimah-kalimah afala ta'qilun. Apa ya sira kabeh orang gunakan akal. Afala tadabbarun. Apakah kalian semuanya tidak berdebar-debar menghadapi semuanya ini? Tadabbarun tak terjemahkan berdebar-debar. Gitu. Afala tatadzakkarun, apakah kalian semuanya ini tidak sembodo mengingat apa yang telah diberikan oleh Allah padamu dan apa yang kamu lakukan? Karena itulah ibu-ibu sekalian, secara cepat saja Bapak dan Ibu, saya matur begini Bapak Ibu. Kita harus dari sekarang membuat istana di surga. Kita harus bisa membuat rumah di sana. Artinya begini Bapak, saya tak membacakan sesuatu ini. Ada kalimat indah sekali saya tadi membaca. Kalimatnya itu begini nih Bapak. Rasulullah SAW kan pernah bersabda, "Mambana lillahi masjidan," barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, yabtaghi wajhallah, karena mengharap keridhaan Allah, ikhlas, enggak ikut-ikutan. Bukan urusan orang kepenak, kan sudah berpuluh tahun kita tuh menggunakan falsafah orang kepenak. Ya iya. Telek wong loro ora kepenak. Takziah ora kepenak. Takziah kenapa? Nya ora penak ya ora takziah ya.
Yang kecepak mat karo sing sedo, nyang ora takziah takokno karo sing sedo iki. Iya. Bapak-bapak ini besok orang sakit sampai ke Semarang, sampai ke Jogja. Kenapa Bapak Kenyino? Hei, nanya orang besok kebangetan temen kayak konco sekantor karo nyong. Lah nek jenengan nyoyo pergi ora besok yang biyen dong nyong loro kono telik, ngeri nyong ora telik. Saya nggak tanya sama ibu-ibu loh. Saya tanya sama bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak mengiyakan, enggak, jangan tersinggung lah. Sepuh tersinggung. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangun untuk dirinya rumah di surga, istana di surga. Ada kalimat begini. Hadal hadis fihi busyara. Hadis ini adalah merupakan kabar yang sangat membahagiakan. Anna man bana lillahi masjidan annahu min ahlil jannah. Karena siapa saja yang membangun rumah Allah di dunia, maka dia dikatakan ahlul jannah. Kenapa kok sedemikian instannya orang yang ikut membangun masjid, maka dia ahlul jannah. Ini ada logikanya begini. Di mana? Kenapa demikian? Kalau mereka mengatakan, li'annallaha la yubna laka baitan bil jannah wa yaj'alaka finnar. Karena tidak mungkin ada orang dibuatkan rumah di surga tapi orang itu masuk neraka. Ada enggak? Logikanya gimana Ibu? Bapak-bapak, ini serius nih. Orang membangun masjid, kemudian oleh Allah dibuatkan istana di surga yang megah. Ketika orang itu mati, orang tadi masuk neraka. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Wong wis digawe ke omah nang swarga kok lebokke neraka. Bahasane Gusti Allah ki prige, kan gitu. Paham ya Bapak? Paham enggak Pak? Maka karena itu kemudian dikatakan begini. Idza kana baituka fil jannah fa innaka satadkhulu fihi. Kalau kamu mempunyai rumah di surga, besok kamu pulang ya di rumahmu. Di mana? Surga. Bukankah kita kalau pulang itu ke rumah kita? Betul? Kita kan nek bali kan mari ngomahi dhewek, Mbak. Bu ajeng teng pundi Bu? Ajeng mangsul teng pundi? Nggih teng omahe kula. Kan mudahnya begitu. Maka di sini kita kemudian mengatakan ajal. Ya, demikianlah. Bina al-masajid min a'zamil qurabat. Karena kita membangun masjid adalah bagian terbesar dari pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin bisyart, tapi dengan satu syarat, wa huwa ayyabtaghi bihi wajhallah. Tapi semua itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa saya butuh Allah, bukan butuh pangalembono dari orang lain. Benar dikatakan di sini, qad yubna syahsun masjidan tawilan aridan lakin yabtaghi bihi thana'an nas. Karena banyak orang yang ikut membangun masjid atau bahkan membangun masjid hanya bangga karena sana'un nas, pujian-pujian dari orang lain. Tabtaghi bihadzal masjid wa hajjallah turidu baitan fil jannah.
mengharapkan dengan membangun masjid ini adalah ridha Allah. Kamu menghendaki rumah di dalam surga. Turidu ayya'mura hadzal masjid bi ta'atillah. Kamu menginginkan ya'mura itu pemanfaatan masjid bi ta'atillah disebabkan ketaatan kepada Allah. Yadhkuru fihillah, di dalamnya, di dalam masjid itu orang berzikir kepada Allah. Wa tahtasibu kullama yu'addi fihi min amin salih. Dan di dalam masjid itu selalu yang ada adalah orang yang mencari mencari setiap apapun yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan dari amal saleh. Ini yang dimaksudkan ini. Kenapa kalau orang membangun masjid menjadi imbalannya adalah istana di surga? Karena masjid itu adalah tempat segala orang yang berbuat baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ketika kita pengajian sekarang, masing-masing panjenengan dapat pahala. Orang yang membangun masjid ini juga mendapat pahala. Sebesar yang panjenengan miliki. Makanya di dalam kalimah-kalimah ini dikatakan, ma min masjidin tabnihi lillahi azza wa jalla ayyuhal muslim. Tidak ada sebuah masjid yang dibangun kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayyuhal muslim, wahai orang-orang muslim, illa walaka ajrul ladzi yusalli fih. Setiap ada orang yang salat di masjid yang kita bangun, maka kita dapat pahala. Setiap Jumat sekian ratus orang bersujud di masjid, maka kita dapat pahala. Kita membangun masjid tahun 2022. Masjid itu terus berjalan sampai tahun 2050. Dan kita terus mendapatkan hasil dari apa yang kita tanamkan itu tadi. Orang datang baca Al-Quran, kita dapat pahala. Orang datang pengajian, kita dapat pahala. Pahalanya bukan dari satu orang, dari semuanya. Katakan begini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, masjid ini akan dibangun gitu. Ini rencananya kan begini Bapak dan Ibu, masjid ini, Masjid Arkom ini akan dibukar. Akan dibangun menjadi sebuah masjid yang representatif. Pernah lihat maketnya? Belum, Ji. Kalau gitu mungkin ditayangkan maketnya, bisa nggak? Ada bawa nggak? Nggak bawa, nggak apa-apa, kapan-kapan. Dan nanti ini masjid akan dibukar total. Ini akan dibukar total. Dan biaya yang dibutuhkan ternyata tidak terlalu banyak bagi saya loh ya, tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 21 miliar. Belum 22. Nah, andil kita ini kesempatan yang luar biasa sementara kita paham betul bahwa masjid ini adalah masjid yang sangat makmur. Artinya masjid yang banyak betul orang mengambil manfaat dari masjid ini. Orang yang beribadah di masjid ini. Yang namanya kajian itu dalam satu minggu berapa kali. Saya agak jarang pengajian di Arkom. Tetapi saya datang ke masjid untuk pengajian itu sering. Karena pengajiannya bukan hanya di Ahad pagi. Ada pengajian Karina, ada pengajian remaja ini, ada pengajian ini dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, hadal masjidil mubarak al-an fihi hasanat.
Apa namanya ini tadi dikatakan di mana yang tadi akan saya ulang. Hadal majelis ilmu ini yang sekarang kita sedang rasakan, fihi hasanat. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, di dalamnya ada pahala. Setiap kita mendapatkan pahala. Maka ketika kita bangun masjid, maka kita mendapatkan bagian dari itu. Kemudian babak dzalika idza mata la yanqati hadal ajru alaih. Sampai kemudian kita masing-masing akan meninggal dunia. Karena masjid ini akan terus bermanfaat sampai 100-200 tahun yang akan datang. Dan kita semuanya sudah ada di alam kuburnya. Dan kita terus mendapatkan aliran pahala dari apa yang telah kita berikan untuk masjid ini. Maka Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu monggo dilonggarkan hatinya. Masukkan hidayah di dalam hati kita. Untuk bisa bersama-sama. Masjid ini akan cepat sekali dibangun. Kalau kita masing-masing berusaha membangunnya. Tetapi kalau panjenengan setiap kali ada tawaran, orang itu kalau ada tawaran dana, permintaan dana, seringkali ada yang menang, walah merono yang menoran duit. Banyak sekali orang yang selalu berdoa, ya Allah miskinkan hamba ya Allah. Jadikan hamba orang yang selalu tidak pernah punya uang dan tidak pernah bisa sedekah ya Allah. Siapa? Siapa mereka? Mereka adalah orang yang apabila ada kebaikan, sedekah dan sedekah amal jariah, dia tidak bergerak hatinya sama sekali. Itu adalah doa. Karena ada orang yang ini ada zaman lah yang orang dia duit semane gue sedekah yang kono nggo ngamande kasam buat. Maka itu adalah doa. Karena itulah Bapak-bapak sekalian, yuk kita panggil ibu-ibu semuanya. Ya. Bahkan untuk ibu-ibu saya ngeri loh ibu-ibu. Ada satu hadis, saya masih ingat sekali hadis. Ya ma'syaran nisa. Wahai para wanita. Ini kata Rasul. Ya. Hadis sahih. Ya ma'syaran nisa. Wahai para wanita. Aksirna istighfar wa aksirna sedekah. Rasulullah mengatakan gini, wahai para wanita, banyaklah kalian beristighfar kepada Allah. Ini Rasul panjang jangan merengut dengan saya loh ya. Banyaklah kalian beristighfar kepada Allah dan banyaklah kalian bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara min ahlin nar. Karena aku melihat sebagian besar dari kalian masuk dalam neraka. Nah, Rasul nek ngendika kira-kira guyon enggak? Enggak lah, serius sepol. Kenapa kok demikian? Rasul memberikan alasan. Saya tidak usah meneruskan itu ya. Nanti ini panjenengan dah. Pokoknya gini, gitu aja lah. Pokoknya Rasulullah mengatakan begitu. Kita manut aja lah. Saya bacakan yang penting-penting. Ini banyak sekali soalnya Bapak Ibu. Kalau saya bacanya tidak penting-penting. Bina al-masjid wa imariha wa tahyiatiha lil musallin min afdali a'mal birri wal khairi allati rattaba 'alaiha Allah taala thawaban 'azimah. Membangun masjid dan meramaikan masjid adalah merupakan hal yang paling indah di dalam beribadah dan yang paling besar pahala. Hanya karena masjid artinya menyediakan fasilitas tempat untuk orang sujud kepada Allah. Adakah perbuatan yang lebih baik dari itu? Menyediakan tempat untuk orang beribadah sujud kepada Allah. Ibadah yang tertinggi itu sujud kepada Allah.
Dan kita menyiapkan satu tempat di mana tempat itu akan sepanjang sekian ratus tahun untuk sujud, untuk beribadah, untuk bertahmid, bertasbih, dan istighfar, dan segala macam zikir, seluruhnya bermuara di dalam masjid. Dan kita bagian dari yang membangun masjid. Maka dari itu ibu-ibu sekalian dan bapak yang saya hormati, jangan seperti yang kita sampaikan ketika ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafikun. Masih hafal nih Pak? Masih hafal nih Pak? Gimana? Nah, itu. Wa anfiq qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ini perintah Allah loh, bukan perintah siapa-siapa. Berinfaklah kalian, beramal jariahlah kalian, bangun masjid sebagai aset yang nanti akan kita tinggalkan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian datang mati. Kapan? Sebentar lagi. Kapan? Sebentar lagi. Orang non tandane apa kok orang meninggal dunia itu? Jangan yakin Pak jenengan sing arep sedo Pak. Orang no tandane Pak. Tenan sapa ya sing pertama ini? Enggak ada. Nih ibu-ibu ini juga banyak yang hampir. Iya. Padahal malah ada yang batin, buan Pak Haris dingin, buan bisa jadi. Iya. Kemudian setelah kita mati, kita jerit-jerit di alam kubur kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Allah, seandainya engkau menghendaki aku ditunda kematianku barang sejenak ya Allah. Sejenak saja, sebentar saja ya Allah. Fa'asaddaqa wa aku minas salih. Hamba akan bersedekah sebanyak-banyaknya ya Allah. Dan hamba tergolong orang-orang yang saleh. Makanya kemarin kan ada, Masya Allah ya, Pak Mawardi. Allah yarham. Beliau itu nggak tahu. Saya tadi mengatakan orang mau meninggal itu ora kroso. Penyenan kroso nggak nek meninggal. Orang kroso tak? Nggak ada yang kroso. Pak Mawardi ini sudah berpuluh tahun. Beliau itu tiba-tiba tindak ke tempat saya, mengatakan, Mbak Haris, saya bawa sertifikat. Kenapa meninggal Pak? Niki tanah ning boten biar Pak, mung 600-an meter persegi. 600 meter persegi ya ambayang. Ini saya wakafkan untuk Muhammadiyah Pak. Saya pikir, waduh, kok saya yang terima ini? Saya kan majelis tablik, bukan majelis wakaf. Tapi saya terima, karena beliau kesepuhan. Nggak boleh menyulitkan. Injih Pak, insya Allah nanti saya hubungkan dengan teman yang ini. Nanti panjenengan tidak usah sulit, tidak usah repot. Nanti urusannya adalah urusan kita yang akan menguruskan. Nah, benar ngobrol-ngobrol, selesai. Beliau kundur. Datang ke rumah saya itu pada waktu itu hari Sabtu. Hari Selasanya beliau ini mewakafkan tanah satu lagi di dekat kuburan untuk pelebaran kuburan katanya. Itu beliau sendiri datang hari Selasa di tempat tanah tersebut. Kondur hari Kamis meninggal dunia. Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Panjenengan wis wakaf apa Bu?
Apa yang akan kita bawa kalau sebentar lagi pasti kita mati. Pasti kita mati. Pasti kita diusung rame-rame oleh saudara-saudara kita. Pasti kita masuk dalam liang lahat. Pasti kita ditanya oleh malaikat apa yang telah dan sudah kita lakukan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kesempatan. Masjid akan dibangun Bapak Ibu. Bentar lagi. Nah dengan sistem begini. Saya kemarin dibisiki misalnya oleh panitia. Ini mau dikaplingkan. Satu kapling, dikaplingkan satu paket itu harganya 7.500.000. Anjana masih ada bisikan di telinga. Itu setan. Maka itu bisa dicicil. Ini cara pertama. Bisa dicicil 7.500.000 ini dicicil setiap panjenengan Ahad pagi berangkat bawa duit 50.000 masukkan. Terus dihitung. Ada kwitansinya, ada tanda terimanya. Kalau panjenengan ingin lebih cepat satu Ahad 100.000. Panjenengan yang sebenarnya ya ora kuat selawe Bu. Selawe Bu ya ora kuat 5.000. Ning aja kesuwen selak kedisian landais. Iya. Saja nanti istri saya minta nanti diam-diam mendaftar lah. Daftar saya satu kapling, istri satu kapling gitu ya. Biar boleh ngangsur piro. Gitu. Ngangsur piro. 7.500.000 itu nek diangsur 100 berarti ping 75 nggih. Ping berapa? Ya, 75. 75 itu nek dihitung saka siji, loro, telu, papat, suwi. Tetapi kalau udah sampai urusan keikhlasan sebentar, ya Allah yang menggarap ping 10. Alhamdulillah ya Allah, kan gitu. Iya. Kayak panjenengan kredit mobil itu loh. Kredit sepeda motor itu. Iya. Ya, caranya semacam itu. Ya. Nanti akan panjenengan, saya pengen minta panjenengan ngacung siapa yang mau ngapling. Enak enggak ya? Enggak, panitia enggak siap soalnya. Siapa yang mau ngapling? Yang ngacung mesti dicatat. Harusnya lah ngacung tok ya ana gunane. Yang ngacung loro kan gitu. Ora catet we kan gitu ya. Baik. Ibu Bapak yang saya hormati, sangu cara yang kedua adalah ini panjenengan membantu. Berinfak tidak, tetapi nilai infaknya tinggi. Amal jariahnya tinggi. Yaitu, kalau siapa yang mempunyai uang sekarang sedang nganggur, tidak dipakai, rencananya misalnya iki rencanane mengko arep tak nggo misalnya apa? Saya mau ngrehab omah tapi mengko nyong dungungane mungkin le ngrehab 2 tahun meneh. Mungkin iki nyong tak nggo tuku iki mungkin 3 tahun meneh, 4 tahun meneh. Pinjamkan kepada panitia. Itu panitia hanya mengambil unsur manfaatnya saja. Dengan perjanjian. Kalau ini secara khusus datang pada panitia, Pak, saya punya dana di rumah. Di bank saya punya dana, berapa Bu? Saya punya dana 20 juta. Pak. Tapi akan saya pinjamkan kepada panitia, tapi saya minta 2 tahun sudah harus kembali. Gimana? Siap. Maka 2 tahun kemudian 20 juta penuh, tanpa dikurangi apapun, tapi tidak ada bunga. Iya, 20 juta kembalikan via transfer atau bagaimana itu ini. Insya Allah kalau panitia, tim panitia ini insya Allah amanah. Ini bukan personal soalnya. Nek personal ragu-ragu.
Tenan, nek personal ragu-ragu. Tapi kalau ini tim, maka pertanggungjawabannya jelas. Gitu. Ada di antara panjenengan, saya punya duit 50 juta. Tapi ini akan saya gunakan memang paling cepat 3, 4, 5 tahun yang akan datang. Monggo perjanjian. Dikirimkan 50 juta. Kemudian panjenengan nanti dalam sekian tahun sesuai perjanjian dikembalikan penuh kepada panjenengan. Panjenengan dalam hal ini tidak berinfak, tapi tidak kalah amal jariahnya karena memberikan kemudahan di dalam hal proses ini. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Sehingga, sudah iya. Oh, aneh itu. Tuh, masjidnya kayak gitu Pak Ibu. Bangga dicermati. Indah sekali. Dan panjenengan nanti masuk ke masjid ini, ya Allah, terimalah amal jariah hamba, ya Allah. Hamba bagian dari yang membantu ini. Gitu. Dan saya minta ibu bapak, saya mohon jangan ada yang tidak andil. Semuanya andil. Ora ketang gitu loh. Ora ketang berapa sebagai ungkapan doa permohonan dibukakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan panjenengan bro, yang pengajian gelem melu ning nanggarono tarikan sumbangan kayak ngono yang ora sanggup. Nganulah Pak Bu, itu berarti panjenengan memang mintanya, Bapak Ibu mintanya tidak disanggupi oleh Allah. Tidak, kita berontak, kita menggeliat. Bagaimana cara kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya buka keran, maka air mengalir. Selama panjenengan menutup keran, air tidak akan mengalir. Dan ketika keran ini dibuka untuk sedekah, maka dari atas air akan terus mengalir ke bawah. Tapi kalau kita tidak pernah membuka keran, sampai kapanpun panjenengan bola bali mumet, bayar SPP mumet, arep arisan mumet dingin. Ya Allah, ya madar iuran dia, ya Allah. Dan panjenengan menyebut ya Allah, tapi tidak pernah menolong agama Allah. Gitu. Satu ketika Bapak dan Ibu, saya sedang istirahat sekitar jam 2-an itu, pulang saya capek banget itu. Jam 2. Saya tuh sedang lihat ada ting tong jindal itu. Kaget karena di ambang mau tidur gitu kan, kerungunnya si cetok banget tetapi sadarannya juga sudah enggak begitu. Ada ting tong, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ada tamu siapa ini ya Allah? Siapa tamu ini ya Allah? Saya wajib menghormati tamu dalam keadaan apapun. Ikramud duyuf wajib. Kemudian saya bukakan pintu. Kalau itu mau jaluk sumbangan. Kemudian saya diuji oleh Allah dan digoda oleh syaitan. Saya ngerokok sak, lah kok sing metu 2 lembar. Sing 10.000, sing 20.000. Diuji oleh Allah, setan bisik-bisik. 10 baik. Setan sing 1 mana perlu 5.000. Kemudian sekali lagi, ketika setiap kali kita akan berbuat apa dan selalu mengingat Allah, saya kemudian saya yang 10.000 saya bawa. Kemudian nur Allah datang kembali pada saya. Kemudian tangan kiri saya megang duit 20, tangan kanan jogok sing 10. Mesti curiga panjenengan. Kemudian duit itu tak tumpuk kita di siji, tak kayak ke orang itu. Orang itu kemudian matur nuwun sangat Pak,
Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa, panjenengan kaperingan rezeki ingkang berlipat ganda saking menika nggih Pak. Garwa putra putri panjenengan sang dados putra ingkang saleh lan salihah. Amin ya Allah. Bejane wong. Orang itu pergi saya ndelok Masya Allah. Kayak wong tak duit 30. Lah kalian dongak regane punjul 3 juta. Itu doa harganya lebih dari 30 juta nek perlu. Nah kok lengewae kun pancingane ming 30 juta. Iwae regane berapa juta? Emang ada orang mancing pakai cacing kecil kemudian entuke unjar luwih cilik timbang cacinge? Enggak ada. Santai aja lah, tenang aja Pak Bu. Berapa panjenengan berikan pada Allah itu pancingan yang nanti panjenengan akan mendapatkan berlipat ganda. Matsal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Saya mau membaca Al-Quran tak lagu gitu isin lono Ustaz. Sami'un. Wong kok iso suarane apik temen iki. Saya tuh tadi imbuhan saya nek kagungan suara kaya ngono mungkin saya wis kementus mati-mati. Iya. Oh, untung suara saya elek sehingga saya ora pati kementus. Iya, saya gelo dengan beliau. Beliau suaranya apik kaya ngono kok ya ora kementus. Iya, Masya Allah, tawaduknya luar biasa beliau itu. Kembali lagi Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir. Urusan dagang kita kepada Allah, Allah mesti badeni sing luar biasa. Batin dunya, badi akhirat. Semoga disiapkan panjenengan semuanya. Mulai pagi ini, ya, mulai disiapkan sekarang. Panitia sudah disiapkan. Ada kwitansinya. Panjenengan mau menyatakan berapa? Saya 2 paket Pak, saya 3 paket Pak, saya 5 paket Pak. Gitu. Sak paket 7.500.000. Saya 2 paket Pak. Minggu depan saya bayar lunas boleh. Panjenengan saya mikir-mikir, iki gelang tak dol apa ya? Iya, wong yang pengen amal jariah sing akeh gitu. Ya ora bola-bali kukar-kukur ora gatel. Karena pamer gelang. Kan ada orang yang ibu-ibu itu so lucu-lucu banget. Ya. Ngerti-ngerti kukur-kukur padahal ora gatel menjan kukur gelangnya anyar. Gitu. Ibu-ibu nih lucu-lucu banget. Iya. 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 Nek wong lanang kan enggak ya, Pak ya? Iya, wong lanang itu enggak. Kalau wong lanang itu nek kukur-kukur asli, gitu. Mancan gatel, gitu ya, mancan gatel sindapan dan lain sebagainya. Iya. Nah ibu-ibu orang pakai gatel kukur-kukur. Nah, apa iki wong? Sebelahnya karena lanyong tuku gelang larang-larang nah ora pamer-pamer nah ya rugi ya. Alah yong. Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, tak untuk penutupnya. Kemarin datang ke rumah saya beberapa waktu yang lalu. Datang ke rumah saya seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah sepuh. Sampai di rumah saya sempat salah paham itu. Ibu ini tahu enggak, gelange yang dipakai ini di sini 4 gelang. Kemudian Mbak, cincinnya itu di sini jari ini papat dinggo kabeh Pak. Orangnya sudah sepuh, sudah sekitar 70-an tahun itu. Sudah unda-undilah dengan saya gitu nih. Saya kan sekitar 70-an tahun Pak itu. 70 tahun saya. Iya. Saya kelahiran apa namanya? Saya kelahiran 85. Bingung panjenengan. Wes ngitung duit aja, jangan ngitung umur. Gitu ya. Ibu ini datang kepada saya. Saya tadinya salah paham. Iya, wah. Nenek. Kemudian ketika beliau duduk sampai di ini. Mbak, dos pundi Mbak, kabari Mbak sehat Mbak.
Alah Pak Aris, kula alhamdulillah niki pun tuwa terus sehat kados niki Pak Aris nggih. Begadungan niki Pak Aris. Nggih, orangnya itu akrab banget dengan saya meskipun saya enggak begitu kenal. Kemudian niki Pak Aris ndak purun maringi tolong kali kula. Lajeng nyon tolong. Nggih, Mbah, napa mawon asal kula saged, Mbah. Ngoten niki Pak Aris, cincin itu copot. Asik banget nyopot. Gelangnya copot. Letakno, itu copot. Jebul nang jero kodong ada 2 kalung. Saya dengar-dengar. Terus pun timbahnya kersanipun. Aris, kula nyuwun tolong lah. Niki didolke, dadekke duit. Nyur mangke kula nyuwun sing nek onten nek sing separuh nggih disumbangke mriki mungkin niki dibagi 3 mawon sing seprapat nggih niki sing seprapat nggih ngaten nggih Paris kersa nggih maringi tolong kalih kula nggih Paris. Insyaallah Mbah, insyaallah Mbah. Tapi saya sebenarnya mikir astagfirullah yang dosa teman. Teko-teko wong kuwi saya dah suudzon. Saya mengenai nenek mental teman. Lah kok jebul wong arep sedekah semuanya. Saya waktu itu malu betul kepada Allah. Bener wong ora kecepatan mikir ya kuwe. Suudon nemen saya itu. Nggih. Kemudian saya tanya, Mbah, si Mbah kok kados ngaten ki napa, Mbah? Pak Aris, tapi ini saya ngadepnya ke bapak-bapak, saya nggak berani ke ibu. Pak Aris, kalau niku wis tuwa lah, wis ora pantes nganggo kaya ngene. Kalau nganggo kaya ngene tak nggo kabeh ora anak ora tambah ayu. Malah kula niku kerep banget iso anggar pas nganggo niku kula ngrasane ka ana wong sing ndelengna bae jebulane hak nyolong, hak nyopet, hak ngerampok niku Pak Aris. Lah, kula pun lah kula iso. Tergene kula niku duwe adi Pak Aris. Adi kula niku seneng padha kalih kula. Niku dong pas sedo Pak Aris, jenazah agi dicuceni Pak Aris, niku kamar madul-madul Pak Aris. Karena sedulur kabeh mlebu kamar goleti emas sing disimpen kalih adik kula. Walah masyaallah ora ana sandindilan turah, ora ana sing ngaku sapa sing njuput niku. Oleh gelo mati kula njuput. Timbang kaya ngono fitnah tok iki arep tak nggo sangu mati Pak Haris. Niki saestu tak nggo sangu mati mugi-mugi kula denteng nggih Pak Haris jeng mriku. Amin Mbah, amin Mbah, amin. Ini cerita panjenengan ora usah melu-melu. Nggih. Ya, gitulah Bapak Ibu ingkang kula hormati, apa yang bisa kita pelajari. Saya banget dekatnya hati saya dengan panjenengan sehingga saya matur opo anane dan saya matur sesuai dengan nurani yang saya miliki. Sehingga saya mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Satu saja kalimat, yuk kita membangun istana di surga. Kalau kita punya rumah di surga, maka besok ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ada salah, ada keliru, saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.